Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 untuk semester ganjil. Pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas bab yang sama, bab kedua, yaitu mengungkapkan kritik dengan senyuman bagian kedua setelah kita di pertemuan lalu belajar di bagian ke-1. Di sini dengan poin C menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik, dan poin D yaitu menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Pertama-tama yaitu di poin C menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Dalam menyampaikan kritik sosial, kalian dapat menggunakan kaidah-kaidah bahasa sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Kalian mungkin sering ya mendengar di dialog televisi, di berita, wah pertanyaanmu itu sangat retoris. Apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Itulah yang dinamakan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini bisa dijawab oleh penanyanya itu sendiri. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Berikut adalah contoh dari pertanyaan retoris. Siapa yang tidak ingin bahagia? Menurutmu kamu tak pernah berdosa? Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Itu merupakan contoh dari pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sudah jelas jawabannya dan bisa dijawab oleh si penanyanya sendiri. Kedua, kita bisa menggunakan majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Itu namanya majas sindiran. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu majas ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikannya dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Contohnya misalkan, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu tempe itu tutup. Maksudnya adalah harga kedelai ini mahal. Maksudnya adalah harga kedelai ini mahal ya, jadi dibalik. Dia mengatakan harga kedelai itu murah sampai pabriknya tutup. Itu dinamakan dengan majas ironi. Majas yang merupakan kebalikannya dari keadaan yang sebenarnya. Misalkan murah dibilang mahal, kemudian panjang dibilang pendek, tinggi dibilang pendek, misalkan seperti itu. Itu merupakan majas ironi. Yang kedua adalah sinisme. Sinisme ini adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran. Sinis itu identik dengan mengejek ya. Di sini sinisme itu adalah menggunakan sindiran, menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung. Jadi to the point aja. Dia sinis, langsung mengucapkan kata yang berupa ejekan. Misalkan, untuk apa kamu punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya? Atau biar sewa, yang penting keren. Itu merupakan salah satu kalimat majas sinisme yang berupa ejekan secara langsung. Ketiga adalah majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang ada. Nah, majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya kalimat sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan, jangan mimpi. Jadi secara
secara langsung menyinggung, menyindir atau menyerang seseorang. Nah, dari ketiga majas sindiran di atas ini, majas ironi dan sinisme lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot, karena kalau sarkasme ini lebih kasar ya, karena menyinggung secara langsung. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam teks anekdot itu bersifat santun. Jadi teks anekdot itu sindiran yang bersifat santun. Jadi jika menggunakan sarkasme itu tidak cocok, karena sarkasme ini merupakan sindiran secara langsung. Otomatis bisa jadi penerimanya itu bisa tersinggung atau tidak terima. Kebahasaan yang ketiga untuk menyampaikan kritik sosial bisa menggunakan kata kerja material. Teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau kegiatan. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Coba kalian baca contoh pada gambar di layar. Ini merupakan contoh kalimat yang mempunyai kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Nah, ini adalah kegiatan untuk kalian. Coba kalian lihat teks dialog yang ada di dalam layar. Kemudian kamu tentukan majasnya. Di sini setelah kamu membaca, tulislah kalimat yang menggunakan majas sindiran pada dialog di samping. Kemudian tentukan jenis majas apa yang dipakai. Kemudian apakah penggunaan majas tersebut sudah tepat? Dan gantilah penggunaan majas pada dialog di samping dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Tulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, anekdot ini merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kritik terkait fenomena sosial yang terjadi. Agar kritik yang disampaikan itu bertanggung jawab, kalian harus memiliki data atau informasi yang valid atau akurat terkait fenomena yang diangkat ke dalam teks. Kali ini, kalian akan melakukan penelitian sederhana. Coba kalian melakukan penelitian sederhana menggunakan metode survei sebagai bahan sebelum melakukan kritik. Nah, hasil penelitian yang kalian lakukan itu dapat dituangkan dalam sebuah teks eksposisi laporan. Apa sih itu teks eksposisi laporan? Teks eksposisi laporan adalah teks yang menyampaikan sebuah gagasan atau temuan berdasarkan hasil sebuah penelitian atau peristiwa yang terjadi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian sederhana melalui metode survei. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu topik fenomena sosial yang akan kalian angkat atau kalian gali lebih dalam. Jadi kalian harus menentukan topik apa dulu, fenomena apa dulu yang kalian lihat terkait fenomena sosial. Kemudian pilihlah topik yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah kalian menentukan topik dari fenomena sosial, selanjutnya kalian menentukan siapa atau apa yang menjadi responden atau sumber data penelitian. Jadi ketika kamu sudah menemukan topiknya, kamu harus menentukan respondennya atau orang yang merespon penelitian kamu. Selanjutnya, kamu merumuskan hal apa sih yang ingin kamu ketahui atau kamu gali terkait topik atau fenomena sosial yang ingin kamu angkat pada penelitian kamu. Di sini kamu rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Inilah sebagai media atau instrumen penelitian kamu. Selanjutnya, setelah kamu melakukan perumusan dalam bentuk pertanyaan, kamu tentukan dulu bagaimana kamu mengambil datanya. Bisa menggunakan angket atau kuesioner maupun berupa wawancara. Setelah itu, kumpulkan data sesuai dengan pengambilan yang telah kamu pilih. Dan
Yang terakhir adalah kamu olah data yang telah kamu dapat berdasarkan wawancara ataupun melalui angket isian kuesioner. Kamu di sini dapat mengolah data dengan menggunakan persentase ya. Misalkan berapa persen yang menjawab A, berapa persen yang menjawab B, dan berapa persen yang menjawab C. Di situ kamu akan bisa menyimpulkan. Dan yang terakhir, sajikan data yang kamu gali atau topik penelitian yang kamu angkat dalam bentuk teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan itu disajikan dengan struktur sebagai berikut. Perlu kamu catat dan ingat bahwa struktur dari teks eksposisi laporan itu ada 3, yaitu pernyataan pendapat, argumen atau hasil penelitian, dan penegasan ulang atau simpulan. Pernyataan pendapat, tuliskan pendapat kalian terhadap topik yang akan dibahas. Sampaikan pula pendapat kalian mengenai alasan pemilihan topik sehingga penting untuk dibahas. Kemudian argumen atau hasil penelitian. Di sini sampaikan hasil penelitian kalian itu dengan jelas. Kalian dapat menampilkan tabel, grafik, atau diagram untuk menunjukkan data yang kalian peroleh selama penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulannya. Sampaikan kesimpulan atau penegasan pendapat kalian terhadap hasil yang sudah dibahas atau hasil penelitian kalian. Berikut untuk merancang penelitian sederhana kalian. Yang pertama, kalian sebutkan topiknya, topik fenomenanya. Kemudian alasannya, kenapa kalian memilih topik fenomena itu. Kalian jelaskan alasannya. Kemudian respondennya siapa, berapa, kalian harus menjelaskan. Setelah itu daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini adalah hal yang akan kalian gali terkait topik penelitian yang kalian angkat. Kalian sajikan dalam daftar pertanyaan. Setelah itu, apa instrumen yang akan digunakan dalam penelitian? Bisa angket atau menggunakan wawancara. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasil penelitianmu itu seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah kamu menyimpulkan hasil penelitian kamu atau selama kamu melakukan pengamatan, penelitian atau observasi. Bisa menyajikan teks eksposisi laporan itu dalam bentuk infografik seperti yang ada di gambar di layar ya. Berikut ini merupakan contoh infografik yang menyajikan data hasil penelitian. Misalkan terkait survei TNI, survei Trust Indonesia ini. Di sini menjelaskan bahwa menghasilkan atau menyimpulkan bahwa TNI ini paling dipercaya publik. Dari mana? Dari hasil survei atau hasil penelitian. Di sini berdasarkan survei, TNI ini memiliki polling paling banyak ya, yaitu sebesar 90,8 daripada Presiden, Polri, dan di bawahnya. Nah, ini merupakan sajian teks eksposisi laporan dalam bentuk infografik. Sama dengan ini, tentang coronavirus ini juga berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan bahwa orang yang terkena corona itu gejalanya demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih. Nah, ini berdasarkan hasil pengamatan atau hasil penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk infografik. Materi yang bisa saya sampaikan terkait bab mengungkapkan kritik lewat senyuman bagian kedua. Pada pertemuan selanjutnya saya masih akan membahas bab yang sama di bagian ketiga. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.